Indonesia sebagai pemegang keketuaan ASEAN 2023 mengangkat tema ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Semangat pertumbuhan di Asia Tenggara ini terbukti dari sisi investasi. Hal ini terungkap dalam pertemuan Dewan Area Investasi ASEAN di Semarang Sabtu lalu. Rapat dipimpin oleh Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia. Pertemuan ini adalah momentum untuk terus memperkuat kolaborasi antara negara anggota ASEAN yang saat ini terbukti menjadi epicentrum pertumbuhan ekonomi global saat FDI secara global turun 12%, FDI ke ASEAN naik 5%. Capaian investasi ASEAN ini juga membukukan rekor tertinggi sepanjang sejarah, yaitu 224 miliar dolar. Ketangguhan ASEAN ini menjadi bagian dari Special ASEAN Investment Report 2023 yang disusun oleh ALTED, Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB yang berfokus pada perdagangan dan pembangunan, khususnya kepentingan negara-negara berkembang. Global FDI declined by 12%, and that was mainly due to the drastic decline in the FDI flows to developed economies. In fact, the investment flows to developed economies declined by 37%. Congratulations to all the ministers here and your work, and the countries have been doing an excellent job in terms of attracting FDI against a very unfavorable global investment environment. Sektor-sektor yang paling tumbuh pesat di ASEAN adalah manufaktur, keuangan dan asuransi, perdagangan retail, transportasi dan gudang, serta informasi dan komunikasi. Pada masa pandemi tahun 2020, aliran investasi manufaktur tercatat 11 miliar dolar yang melonjak 400% di tahun 2021 menjadi 55 miliar dolar dan terus meningkat ke 62 miliar dolar di tahun 2022. Sayangnya, capaian investasi yang berhasil ditarik masuk ke kawasan Asia Tenggara belum merata, di mana 1% populasi ASEAN menikmati 60% aliran investasi. Sementara itu, 3 negara yang paling tertinggal perkembangannya, yaitu Laos, Kamboja, dan Myanmar, hanya menerima 3% investasi. ASEAN yang kuat adalah ASEAN yang setiap negara anggotanya duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi. Konsistensi FDI pada segelintir golongan akan mengancam kesatuan ASEAN di masa depan. Indonesia salah satu pelopor penggagas dalam mendirikan ASEAN. Dengan simbol padi, harapannya adalah kita harus bersatu, harus betul-betul mendorong kesejahteraan, dan sejalan dengan tema besar keketuaan Indonesia dalam ASEAN tahun ini, yaitu kita harus mendapatkan manfaat bersama-sama. Tidak boleh satu negara atau 2 negara atau 3 negara yang hanya memanfaatkan dan merasakan dampak positif dari keberadaan kita dalam ASEAN. Kita satu keluarga, kita harus memikirkan bersama-sama untuk kemajuan ASEAN ke depan. Commitment and persistence are the beginning of change. How to change for the better? Because change is a necessity. Trust and commitment provide certainty. Time is a valuable commodity. The Online Single Submission System, OSS, is our commitment in investment transformation. This is a digital platform that integrates business permits efficiently, easily, and transparently. OSS
truly understands the business needs. Hari ini Indonesia telah memasuki babak baru di mana transformasi ekonomi yang memadukan teknologi terbaru untuk menciptakan nilai tambah sumber daya alam, menumbuhkan optimisme baru bisnis Indonesia dengan berbagai regulasi dari hulu hingga hilir. Hari ini juga Indonesia telah masuk pada babak baru tentang menuju kepada ekonomi hijau. Energi baru terbarukan adalah sesuatu yang harus dilaksanakan untuk memberikan kontribusi terbaiknya bagi dunia. 印尼政策的变化，我们感觉到非常满意。然后这里的投资让我们更有信心，我们觉得在这里投资更安全。 The transformation of investment policy in Indonesia has changed considerably and is optimistic that the government's commitment will ensure for business sustainably. Especially human resource, natural resource, all is very important for investor. Indonesia have many attractive investment acts. As a long-term investor in Indonesia, we have seen transformational change in the ease of doing business and investing in Indonesia. This has made us even more confident to expand our business and at the same time involve small and local medium-sized enterprises, Indonesian companies to join in our expansion of our business in Indonesia. Demand support was provided by the Indonesian government to give investor easy access. Where we have two terminals here. One is a terminal car, and another is a containers terminal, where we are going to be run operationally commercials from 2024. We want to serve and reach satisfaction together with our investors. 今回の変革により、インドネシアの投資はもっと進むと思います。 Inilah kami. Jadilah bagian dari perubahan masa baru Indonesia. Silakan Anda datang membawa teknologi dan modal. Biarkanlah kami yang akan mengurus perizinannya. Semuanya ini kita lakukan dalam bentuk kolaborasi yang positif untuk saling menguntungkan. Commitment and persistence are the beginning of change. How to change for the better? Because change is a necessity. Trust and commitment provide certainty. Time is a valuable commodity. The Online Single Submission System, OSS, is our commitment in investment transformation. This is a digital platform that integrates business permits efficiently, easily, and transparently. OSS truly understands the business needs. Di tengah arus tren global dalam pengembangan kendaraan listrik, ASEAN ternyata sudah berada pada jalur yang tepat dan terarah. Tidak main-main, investasi di sektor kendaraan listrik meningkat tajam dalam 2 tahun terakhir. ASEAN perlu lebih mendorong investasi bernilai tambah, khususnya pada sektor hilirisasi sumber daya alam, sebagai kunci transformasi ekonomi kawasan. Sudah bukan lagi saatnya investor datang untuk mengeruk kekayaan alam,
dan menguasai nilai tambahnya. Sementara rakyat kita hanya menjadi penonton. ASEAN harus meningkatkan capaiannya yang luar biasa dalam menarik investasi hijau dan berkelanjutan. Di tahun 2022, investasi di sektor terkait EV di ASEAN melompat hingga 570%. Dan investasi greenfield di bidang energi terbarukan naik 240%. Hal ini menegaskan bahwa ASEAN sudah sejalan dengan agenda pembangunan global. Outstandingly, we see that all the top 10 global EV manufacturers have investment in ASEAN, and 9 out of the 10 top battery manufacturers are investing now in the region. So this is really outstanding. And we see this will continue thanks to the efforts of attracting investment in these areas by the ASEAN governments. Di Indonesia sendiri, investasi baterai kendaraan listrik melejit pasca pelarangan ekspor nikel awal 2020. Para pemain global masuk ke Indonesia untuk mengolah nikel menjadi bernilai tambah tinggi dengan prinsip saling menguntungkan. Contohnya, LG asal Korea Selatan dengan nilai investasi 9,8 miliar dolar atau sekitar 140 triliun yang mengembangkan baterai kendaraan listrik terintegrasi mulai dari pertambangan, pengolahan, sel baterai, hingga daur ulang. CATL asal Tiongkok juga berinvestasi senilai 5,2 miliar dolar. Tak hanya kedua perusahaan raksasa ini, Foxconn asal Taiwan, BASF asal Jerman, perusahaan Amerika Ford, dan INBC dari Inggris juga berinvestasi di Indonesia. I think ASEAN, as you've seen from the numbers, have done very well of FDI inflows in 2022, especially in the sectors of manufacturing, energy transition, digital economy, and finance. So these sectors are the key, I think, to transforming ASEAN into a powerhouse of economic resilience. Komunike bersama antar kepala-kepala negara di G20, yang pertama di paragraf 37, itu sebenarnya negara-negara yang tergabung dalam G20 telah bersepakat untuk mendorong ekosistem hilirisasi termasuk mobil listrik itu diserahkan kepada masing-masing negara untuk menentukan arah kebijakannya. Yang kedua, di sana juga ada tertulis ada keputusan Bali Compendium, di mana Bali Compendium itu adalah memberikan kewenangan kepada setiap negara untuk merumuskan langkah-langkah strategis apa dalam rangka mendorong investasinya dengan memperhatikan keunggulan komparatif masing-masing negara. Dalam perspektif itu saya berpendapat kalau diizinkan bahwa harusnya kita di ASEAN harus mampu memanfaatkan momentum ini secara maksimal karena kita mempunyai sumber daya alam yang cukup. It is interesting to note that multinational enterprises within the region are proactively expanding across ASEAN, building regional value chains and fortifying supply chain networks, and that the main propellers behind the trend include robust growth manufacturing investments, heightened investor interest in sectors associated with energy transition, such as renewables and electric vehicle-related activities. Investasi harus mendatangkan manfaat yang inklusif bagi semua. Oleh karena itu, ASEAN perlu memperkuat kemitraan antara investasi besar dengan UMKM. Salah satu cara paling efektif untuk pemberdayaan UMKM adalah dengan membuka akses agar mereka menjadi bagian dari ekosistem rantai pasok perusahaan yang lebih besar melalui kemitraan tadi. Energi baru terbarukan sangat penting sekali dan kita di negara ASEAN betul-betul mendapatkan dampak yang positif. Namun ada catatan satu lagi di situ bahwa kita tidak boleh sendiri-sendiri karena kita ini sudah sedikit dibandingkan dengan dunia. Jadi kalau kita terpecah-pecah belah maka kita gampang diadu domba juga sama yang lain.
I totally agree with the chairman that to attracting the FDI and also to develop the potential sector like EV sector, we cannot do individually. We have to cooperate, and that's why we are here. We need the solidarity. Dalam hal transisi energi, investasi asing di ASEAN juga terus mengalami peningkatan. Sebagian besarnya berfokus pada pengembangan energi surya dan angin. Namun ASEAN masih harus berlari lebih kencang lagi karena saat ini terdapat kesenjangan kebutuhan yang masih sangat besar, yaitu investasi sebesar 180 miliar dolar yang harus tersedia setiap tahunnya. And I think the reason why the ASEAN become the most attractive destination are well-developed infrastructure and connectivity, the strong supply chain, high-quality workforce, and another important factors are safety and resilience. So I think we should maintain and continuously improve this strength to make ASEAN the best location, not only for relocation of existing industry, but also for the investment in future industry. Commitment and persistence are the beginning of change. How to change for the better? Because change is a necessity. Trust and commitment provide certainty. Time is a valuable commodity. The Online Single Submission System, OSS, is our commitment in investment transformation. This is a digital platform that integrates business permits efficiently, easily, and transparently. OSS truly understands the business needs. Commitment and persistence are the beginning of change. This is not just about the change, but how to change for the better. And change is a necessity. Trust and commitment provide certainty. Time is a valuable commodity. All of these values matter to us all. In line with our values of caring and giving. The Online Single Submission System, OSS, is our commitment in investment transformation. This is a digital platform that integrates business permits efficiently, easily, and transparently. OSS truly understands the business needs.
great to be a part of business transformation in Indonesia. And it is great to have you as my partner, Mr. Kim. Okay, let's do it for the next. Shall we begin? Commitment and persistence are the beginning of change. How to change for the better? Because change is a necessity. Trust and commitment provide certainty. Time is a valuable commodity. The Online Single Submission System, OSS, is our commitment in investment transformation. This is a digital platform that integrates business permits efficiently, easily, and transparently. OSS truly understands the business needs. Laju investasi ASEAN yang dalam beberapa tahun terakhir ini berjalan mulus, tampaknya akan segera menemui jalan terjal. Kondisi global semakin menantang, di antaranya disebabkan kebijakan perpajakan minimum global. In the existing framework for ASEAN countries, there are investment tax holidays, tax reduction for multinational companies that makes the corporate effective income tax below the 15%. So given the kind of reforms, and advanced countries are all going to top up their tax rate to 15% or at 15% at least. So if the countries in this region are not adjusting their investment schemes and incentives, then the tax of the top-up will go into the tax revenues of the multinational companies' home countries. Ini adalah aturan yang sangat berisiko bagi pelaksanaan tugas kita sebagai Menteri Investasi. Memang berbeda dengan Menteri Keuangan. Kalau Menteri Keuangan pasti maunya pajak gede. Tapi kalau kita sebagai Menteri Investasi harus berpikir bagaimana mendatangkan sumber pajak. Saya yakin semua negara ASEAN sedikit banyak mengendalikan insentif pajak sebagai salah satu instrumen penting dalam memberikan sweetener untuk mengundang investasi masuk. Jika insentif pajak ini dihilangkan, sudah barang tentu daya tarik investasi negara-negara kita juga akan terdampak. Karena saya melihat ada sebuah desain besar dari negara-negara maju yang rasanya, mohon maaf saya pakai bahasa terang aja, tidak ikhlas kalau melihat negara-negara berkembang itu menjadi negara maju. Senada dengan Bahlil, menteri-menteri ASEAN juga menyerukan kekhawatiran serupa. And I do agree with what was mentioned by Minister Pak Bahlil on some concerns that may affect all of us here in this room regarding our investment portfolio. It is also important for member states to continue to enhance the investment environment in our respective countries, ensuring that our investment policies, economic policies are consistent and as well as conducive for FDIs to happen so that we are able to seize many emerging opportunities. Pendapat kita khususnya menyangkut laporan dari ANTED tentang tax minimum global. Karena ini sangat membuat saya selalu berpikir apakah ini kita akan memaknai sesuatu yang biasa-biasa saja dalam konteks saling menguntungkan,
atau karena memang ini ada semacam jebakan Batman yang memaksa kita negara-negara berkembang harus mengikuti dari beberapa negara lain yang pingin FDI-nya ditarik ke negaranya. I think this minimum tax is not trying to. I think it's the Western, more developed countries trying to create a level playing field for themselves. But I think the playing field is actually not leveled. As among the developing countries, we need to do special things special policies to level up our competitiveness with them. We also highly appreciated UNCTAD in-depth and timely research on emerging regional and global issues and impact on FDI flow, including the global minimum tax. Kebijakan pajak minimum global tidak hanya berdampak bagi negara-negara di Asia Tenggara, melainkan juga seluruh negara berkembang di dunia. So if they impose this minimum tax, and it's not just minimum tax, it's also a lot of other policies on sustainability and so on. It's not just about ASEAN countries, it's also many other developing countries around the world that will suffer because of all these new policies. It's important that the transition towards sustainability has to be a just transition. What have we seen in the developed economies may take time for developing economies to transition. Kami juga ingin mengingatkan bahwa ASEAN adalah suatu kawasan yang cukup stabil secara politik dan ekonomi di dunia saat ini, sehingga sangat berpotensi menjadi sumber pergerak pertumbuhan ekonomi dunia. Sesuai dengan tema kita, ASEAN menjadi epicentrum pertumbuhan baru. Untuk itu, perlu semakin meningkatkan kolaborasi antar negara-negara ASEAN dan juga dengan para pelaku usaha agar tetap dapat menjadi tujuan investasi yang berkualitas, bernilai tambah, dan merata, dan sekaligus menjadikan seluruh rakyat ASEAN menjadi tuan di negerinya sendiri. Menyikapi tantangan ini, para menteri yang menangani investasi di masing-masing negara ASEAN bersepakat untuk mengkaji ulang dan mencari solusi terbaik. After this meeting, we can discuss more detail about how we can create the cooperation effectively in developing the potential sector like EV sector, so that it can positively contribute to the sustainable development of not only each Asian member country, but also for the region. And to make sure that everyone has an equal chance of developing their economies and creating economic growth for their own countries. Again, it's not an easy sort of issue to address, but I think we cannot just let it go because of the bigger countries make the policies like that. Jadi saya pikir kita sudah harus memulai berani dengan cara-cara omongan pakai adat Asia, ketimuran kita. Kita ngomong apa adanya aja untuk kepentingan negara kita. Karena itu saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Yang Mulia Bapak Ibu semua. Saya mau tawarkan dalam forum ini untuk kemudian menjadi keputusan kita bersama. Apakah Bapak Ibu setuju untuk tanggapan kita dalam forum ini, khususnya tentang tax minimum global, perlu kita kaji mendalam dari di antara kita? Kalau tidak ada yang keberatan, saya anggap semua setuju. Karena ini saya jadikan poin ini menjadi pembahasan khusus dan menjadi keputusan kita bersama dalam rangka keputusan untuk bagaimana memberikan suatu ruang yang baik bagi investasi ke depan.